Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 50. Wang Yiming dan beberapa pengikut lainnya di bawahnya sangat terkejut. Karena tidak ada yang mengira bahwa gadis cantik seperti Gabil Fred, yang terlihat lembut dan menawan, akan memiliki kepribadian yang kuat, dan jika dia menyinggung perasaannya, dia akan berani memukulinya di tempat. Selain itu, suara piring yang pecah dan jeritan orang malang itu membuat keributan di sini menjadi keras. Untuk sesaat, semua orang di aula restoran melihat ke samping, dan semua pengunjung mau tidak mau berkumpul untuk menyaksikan kegembiraan. Wanita ini, dia benar-benar ingin bersulang. Ayo bawa dia kembali dan beri dia pelajaran. Orang-orang kaya dan muda yang mengikuti Wang Yiming segera menjadi marah saat melihat pemandangan ini. Mereka semua melangkah maju dan mengepung Gabil Fred. Nyatanya, mereka melakukan ini terutama karena ingin berkinerja baik di depan Wang Yiming. Kamu tidak perlu terlalu bersemangat. Wang Yiming berkata kepada orang kaya dan muda, kami adalah orang beradab, jangan menakuti para gadis. Mendengar kata-kata Wang Yiming, orang kaya dan muda tidak bisa menolak sia Gabil Fred mulai. Wang Yiming segera menatap Gabil Fred dengan senyum sinis, Yoyo, cantik, aku belum pernah melihat gadis sepanasmu. Kamu cukup berani. Tapi, tahukah kamu apa yang akan terjadi jika kamu menyinggung perasaanku? Pria celaka itu, Gabil Fred sebenarnya sangat gugup mendengar kata-kata Wang Yiming. Dia menjadi semakin gugup, bagaimanapun, pemuda jahat ini memiliki reputasi yang hebat dan latar belakang yang tidak biasa. Gabil Fred melirik David Fred di sebelahnya, melihat bahwa dia masih makan dengan tenang, seolah dia tidak menyadari konflik yang terjadi di sini. Kakak David Fred, apa yang harus aku lakukan? Gabil Fred buru-buru pindah ke sisi David Fred dan bertanya dengan suara rendah. Jangan khawatir, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. David Fred hanya menjawab dengan ringan, dan berkata, aku masih lapar, aku perlu makan lebih banyak, Gabil, kamu bisa bermain dulu. Mendengar apa yang dikatakan David Fred, Gabil Fred tiba-tiba merasa percaya diri di dalam hatinya, dia mengetahui bahwa David Fred pasti tidak akan berpangku tangan, dia segera berkata kepada Wang Yiming, aku selalu berani. Bagaimana jika aku menyinggung perasaanmu? Berbicara tentang ini, Wang Yiming memandang Gabil Fred, sekarang, saya akan memberi Anda kesempatan. Ikutlah dengan saya. Apa yang baru saja terjadi, saya bisa berpura-pura tidak pernah terjadi. Mari kita tinggalkan kesempatan ini untukmu. Gabil Fred, dengan dukungan David Fred, memutuskan untuk keluar semua, dan berkata sambil mencibir, perhatian, kamu yang terbaik adalah membawa kaki anjingmu dan segera keluar dari sini. Jika tidak, akan tidak ada kesempatan, hahaha. Menarik. Sangat menarik. Kamu malah memperingatkanku? Mendengar kata-kata Gabil Fred, Wang Yiming terkejut. Dia tertawa, lalu dia bertanya pada Gabil Fred, cantik, apakah kamu percaya diri? Tentu saja. Gabil Fred mendengus dingin, dan tanpa sadar melirik David Fred. Karena kepercayaan diri Gabil Fred berasal dari David Fred. Wang Yiming melihat perilaku Gabil Fred, jadi dia juga melihat ke arah David Fred yang masih makan dengan susah payah, dan mencibir, cantik, bukankah menurutmu itu karena anak itu? Kamu mendukungku, bukan urusanmu. Gabil Fred berkata begitu saja kepada Wang Yiming. Wajah Wang Yiming menjadi suram dan dingin, dia menatap Gabil Fred dan berkata, cantik, aku mengundangmu dengan niat baik, kamu tidak memberiku wajah seperti ini, kan? Gabil Fred juga kesal, dan dia berencana untuk melakukannya obrolan yang baik dengan David Fred setelah mengobrol dan memupuk hubungan mereka, Wang Yiming ini tiba-tiba muncul, dan dia berani datang untuk melecehkannya. Memikirkan hal ini, Gabil Fred menjadi kesal, dan berkata langsung kepada Wang Yiming, jangan ikut denganku. Di daerah Jiangbei, siapa yang tidak tahu siapa kamu, Wang Yiming? Apakah ada beberapa gadis yang telah dirugikan olehmu? Sama seperti kamu ingin memukul gadis ini? Itu adalah impianmu selama ribuan tahun. Setelah ditampar oleh Gabil Fred di depan umum, Wang Yiming tiba-tiba menjadi marah karena malu, dan cahaya ganas melintas di wajahnya. Mata, kamu gadis kecil,
tuan muda ini memiliki niat baik dan niat baik. Jika Anda tidak ingin mengundang Anda, tidak apa-apa jika Anda tidak memberi saya muka, tetapi Anda berani menghina saya di depan umum. Apakah Anda benar-benar berpikir saya terbuat dari lumpur? Biarkan saya memberitahu Anda, saya akan menggoda Anda malam ini. Pada titik ini, Wang Yiming melambaikan tangannya dan berkata, saya menangkap gadis kecil ini dan membawanya ke atas, dan saya akan mengajarinya menjadi orang baik. Mendengar perintah Wang Yiming, para pelayan langsung tertawa menyeringai, dan mengepung Gabil Fred, memandangnya, dia benar-benar akan mencengkeramnya hidup-hidup. Melihat ini, wajah Gabil Fred menjadi dingin, dan dia memandang Wang Yiming dan berkata dengan suara dingin, Wang Yiming, saya peringatkan Anda, sebaiknya bawa orang-orang Anda dan segera keluar. Jika tidak, Anda akan menyesalinya. Menyesal? Hahaha, kamu harus menyesalinya itu kamu. Apakah kamu pikir kamu bisa melawan orang-orangku hanya dengan beberapa gerakanmu? Kamu cukup naif. Wang Yiming mencibir, dia bisa melihat gerakan Gabil Fred, tetapi mengikutinya masuk kelompok orang ini, yang kaya dan yang muda semuanya telah berlatih beberapa keterampilan taekwondo dan tinju lainnya, dan beberapa pengawal bahkan lebih terlatih. Tidak peduli seberapa baik Gabil Fred, bagaimana dia bisa melawan begitu banyak dari mereka? Kain? Adapun David Fred, di mata Wang Yiming, seolah-olah dia tidak ada, dengan kata lain, Wang Yiming sama sekali tidak peduli padanya. Karena Gabil Fred membuat keributan besar dan menghadapi Tit Wang Yiming untuk tapi David Fred selalu makan dan minum dengan kepala tertunduk, dia terlihat seperti pengecut yang takut mendapat masalah. Saat ini, Tang Danyu tiba-tiba lari dari lantai atas. Ternyata Tang Danyu sudah sampai di lantai 2, menyiapkan sebuah kotak untuk Wang Yiming. Tetapi seorang pelayan tiba-tiba memberitahu Dudahai bahwa terjadi konflik antara Wang Yiming dan Gabil Fred. Mendengar berita itu, kulit kepala Tang Danyu meledak dan dia langsung lari ke bawah. Kemudian, Tang Danyu melihat bahwa Gabil Fred dan Wang Yiming saling berhadapan, dan mereka akan saling menyerang jika mereka tidak setuju. Melihat semuanya akan menjadi serius, Tang Danyu bergegas maju dan berkata kepada Wang Yiming dengan senyuman di wajahnya, Tuan Muda Wang, jangan marah. Jangan marah. Banyak orang. Kenapa kamu tidak membuatku marah? Wang Yiming melirik Tang Danyu, siapa aku, Wang Yiming, apa kamu tidak tahu? Ini, dia hanya seorang gadis kecil, tidak masuk akal. Tuan Muda Wang jangan sepengetahuannya. Tang Danyu terkejut, lalu buru-buru berkata. Hehe, dia tidak masuk akal? Wang Yiming tersenyum sedih, itu benar, saya sudah merencanakan untuk mengajarinya dengan baik, sehingga dia menjadi sangat masuk akal. Saya sangat berpengalaman di bidang ini. Ketika Tang Danyu mendengar kata-kata Wang Yiming, dia pikir itu akan menjadi buruk, tetapi dia masih menggigit peluru dan berkata kepada Wang Yiming dengan suara rendah, Tuan Muda Wang, bisakah Anda memberi saya beberapa muka? Lupakan saja bagaimanapun, ini adalah tempat umum, jika Anda melakukan ini, jika Anda mendapat masalah. Hahaha, pria gendut, apakah Anda sudah gila? Di daerah Jiangbei ini, siapa yang berani menggangguku? Wang Yiming memanggil setelah memotong kata-kata Tang Danyu, dia berkata dengan sikap yang sangat arogan. Ekspresi Tang Danyu tiba-tiba berubah ketika mendengar kata-kata itu, tentu saja dia juga tahu bahwa jika Wang Yiming berani mengatakan ini, dia jelas percaya diri. Jadi Tang Danyu buru-buru memasang wajah tersenyum, dan berkata dengan hati-hati kepada Wang Yiming, Tuan Muda Wang, maaf, saya baru saja mengatakan sesuatu yang salah, tolong jangan marah. Bagaimana dengan ini, Tuan Muda Wang? Saya akan memberimu semua pengeluaran yang telah kamu habiskan di sini malam ini. Saya. Wang Yiming tidak menyukai trik Tang Danyu, tetapi mengejeknya seperti ini. Aku tidak bermaksud begitu. Dahi Tang Danyu dipenuhi keringat dingin. Dia juga tahu bahwa Wang Yiming adalah orang yang sulit untuk dilayani, jadi dia berkata dengan hati-hati, Tuan Muda Wang, kenapa kamu tidak menerimanya? Sebagai cara untuk menyelamatkanku? Aku bagaimanapun, aku mengenal pamanmu, jadi aku mengenalnya dengan baik, dan bakti yang kuberikan padanya setiap bulan tidak pernah berkurang. Pamanku.
Ekspresi Wang Yiming segera berubah ketika dia mendengar kata-kata Tang Danio, dan emosinya menjadi pemarah. Bangunlah, pria gendut. Sebaiknya segera keluar dari sini, jangan berdiri di sini dan mengobrol. Aku beritahu kamu, wanita ini, tuan muda ini harus menjatuhkannya. Setelah mengatakan ini, Wang Yiming melihat sekeliling ke kerumunan yang menonton. Para pengunjung melihat, lalu berteriak pada sekelompok anjing di belakangnya dan memerintahkan, saya ingin menutupi seluruh penonton. Singkirkan semua orang yang tidak relevan di sini, itu akan merusak pemandangan. Ketika pengunjung mendengar kata-kata Wang Yiming, mereka meledak setelah mendapatkan pot, mereka sangat tidak puas dan berteriak, bagaimana Anda bisa melakukan ini? Itu terlalu banyak. Tepat. Kami juga tamu, dan kami membayar makanannya. Mengapa Anda mengusir kami? Orang seperti ini sangat mendominasi. Sekarang, saya ingin mengeluh. Melihat kemarahan kerumunan, Tang Danio menjadi semakin cemas, buru-buru mendekati Wang Yiming, dan dengan hati-hati mengingatkannya, Tuan Muda Wang, jangan lakukan ini. Jika Tuan Fen tahu, dia akan. Tanpa diduga, sebelum Tang Danio bisa selesai berbicara, ekspresi Wang Yiming tiba-tiba berubah, dan tiba-tiba dia mengangkat kakinya dan menendang perut Tang Danio, menjatuhkannya ke lantai. Kemudian Wang Yiming mendekati Tang Danio dan memperingatkannya dengan wajah muram, kamu pria gendut, jangan gunakan pamanku untuk menekanku. Dan dia tidak ingin membuat semuanya menjadi tidak terkendali. Jadi Tang Danio dengan enggan memanjat, bersandar di depan Wang Yiming, dan berkata dengan senyum di wajahnya, Tuan Muda Wang, Anda telah memukul saya. Anggap saja itu sebagai melampiaskan amarah Anda, bisakah Anda berhenti marah? Mari kita bicara tentang sesuatu. Hehe, pria gendut, apakah menurutmu tuan muda ini akan memberimu wajah? Katakan, tidak mungkin. Wang Yiming tidak menatap Tang Danio. Tang Danio merasa kedinginan, dan buru-buru berkata dengan suara rendah, Tuan Muda Wang, Anda membuat keributan. Bagaimana saya bisa membuka toko ini di masa depan? Itu urusan Anda. Wang Yiming melirik Tang Danio, Fatih, jika kamu menghentikanku, tuan muda ini akan menghancurkan tokomu. Apakah kamu percaya atau tidak? Tang Danio terkejut ketika mendengar ini, meskipun dia memiliki beberapa koneksi, tetapi dibandingkan dengan Wang Yiming, itu tidak cukup. Dan itu benar-benar membuat Wang Yiming marah. Dia benar-benar berani merobohkan restoran sapi gemuk, dan dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Jadi Tang Danio tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya, tidak berani menghentikan Wang Yiming. Pertama, dia tahu dia tidak bisa menghentikannya, dan kedua, dia tidak ingin restoran Fat Niu dihancurkan. Ya Tuhan! Orang ini bahkan memukul bos, dia sangat sembrono. Bos, kamu harus memanggil polisi. Benar. Orang-orang ini terlalu sombong. Aku tidak tahan. Di lantai pertama, melihat adegan ini, mereka mencemooh lagi. Diam. Mata sengit Wang Yiming menatap tajam, pamanku adalah Fentong. Siapa yang berani bicara terlalu banyak, percaya atau tidak, aku akan membunuhnya. Untuk sesaat, semua pengunjung terdiam, dan mereka tidak berani angkat bicara. Ternyata Wang Yiming adalah keponakan Fentong. Di area Jiangbei ini, berapa banyak orang yang bisa memprovokasi Fentong? Bahkan Gabil Fred mengerutkan kening ketika dia mendengar nama Fentong, merasakan sedikit ketakutan. Karena Gabil Fred hanya pernah mendengar bahwa Wang Yiming adalah penjahat yang kaya dan kuat sebelumnya, tetapi dia tidak tahu latar belakangnya. Sekarang dia tahu bahwa dia adalah keponakan Fentong, dia menyadari bahwa dia dalam masalah besar. Karena Gabil Fred juga tahu bahwa Fentong ini adalah bos Jiangbei yang terkenal dengan latar belakang dan kekuatan yang menakutkan, dan dia jelas bukan seseorang yang bisa dia provokasi. Sebaliknya, David Fred, ketika dia mendengar bahwa Wang Yiming pindah dari Fentong tiba-tiba, dia hanya mencibir. Lagi pula, David Fred sudah mengalahkan Yao Dahong dan Ma Sanyang, bos Jiangbei ini tersinggung, dan sekarang ada Wang Yiming yang lain. Dia tidak peduli sama sekali. Bagaimanapun, bahkan jika Fentong tidak mencarinya, David Fred akan mengambil inisiatif untuk mencarinya. Oleh karena itu, bagi David Fred, masalah seperti itu seperti kutu, ambil saja dan peras sampai mati.
Bab 51. Melihat semua orang tidak berani mengatakan apa-apa lagi, Wang Yiming sangat bangga. Dia memandang Gabil-Fred dan tersenyum puas. Cantik, jika kamu mengikutiku dengan patuh, aku akan lebih lembut padamu, tetapi jika kamu masih tidak yakin, apa yang akan terjadi padamu, kamu tidak berani membayangkan. Wajah Gabil-Fred pucat, tapi dia berkata dengan tegas, aku tidak akan bersama sampah sepertimu. Aduh, anak kecil ini temperamennya cukup panas. Aku menyukainya. Wang Yiming terkejut sesaat, dan kemudian dia melambaikan tangannya kepada para pengikut di belakangnya, berikan padaku, ambil wanita ini. Aku harus memiliki selera yang baik tentang dia. Kekuatan pedas. Biarkan dia, kamu juga bisa merasakan betapa kuatnya aku. Mengikuti perintah Wang Yiming, sekelompok pengikut yang mengelilingi Gabil-Fred segera bergegas ke arahnya, berniat untuk menangkapnya hidup-hidup. Tidak. Tolong, jangan seperti ini. Melihat ini, Du Dahai sangat cemas sehingga dia bergegas maju untuk menghentikan mereka. Ledakan. Seekor anjing di samping Wang Yiming tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendang Du Hai hingga jungkir balik. Du Dahai jatuh ke kaki David Fred, tetapi dia segera bangkit menahan rasa sakit, ingin bergegas untuk menghentikannya lagi. Lagi pula, jika kejadian ini menjadi serius, di masa depan, restoran berlemak yang dimiliki Du Dahai dikelola dengan susah payah, mungkin saya tidak bisa mengendarainya lagi. Restoran bocah gendut ini bisa dikatakan sebagai seluruh upaya Du Dahai untuk menjalankan restoran anak gemuk dengan baik. Du Dahai pada dasarnya melakukan semuanya sendiri dan bekerja keras untuk mencapai tingkat reputasi seperti sekarang ini, tetapi sekarang dia dilemparkan ke sini oleh Wang Yiming dan gengnya. Inilah nasib Du Dahai. Jadi, meskipun dia tahu dia tidak bisa menyinggung Wang Yiming, Du Dahai tidak bisa menahan diri untuk maju. Pada saat ini, sebuah tangan tiba-tiba terulur dari samping, meraih lengan Du Dahai, dan menariknya ke samping. Du Dahai terkejut, menoleh dan melihat bahwa David Fred yang menariknya. Tepat ketika Du Dahai merasa bingung, David Fred tersenyum dan menggelengkan kepalanya ke arahnya, mengisyaratkan dia untuk tidak khawatir tentang hal itu. Tidak hanya menindas Gabil, tetapi juga menghancurkan tokoku. Du Dahai berkata dengan tergesa-gesa, lalu bertanya langsung kepada David Fred, apa yang akan kamu lakukan? David Fred tersenyum dan tidak menjawab pertanyaan Du Dahai, tetapi dia mengambil cangkir di atas meja dan meremasnya di tangannya, itu adalah keberuntungan. Puci. Cangkir itu langsung berubah menjadi genangan bubuk, dan jatuh ke tanah di antara tangan David Fred. Du Dahai tertegun saat melihat ini, dan dia menyadari bahwa David Fred, yang diam selama ini, adalah keberadaan yang benar-benar menakutkan. Namun, tindakan David Fred menghancurkan cangkir menjadi bubuk dilakukan di bawah meja, dan kecepatannya sangat cepat, jadi kecuali Du Dahai, tidak ada orang lain yang menyadarinya. Setelah membuang pecahan cangkir, David Fred menjabat tangannya dengan ringan, melirik Du Dahai, dan terus makan dan minum. Du Dahai tiba-tiba mengerti di dalam hatinya, jadi dia berhenti bergerak, dia tidak terburu-buru. Berdiri lagi, tetapi berdiri di samping David Fred, bertindak sebagai penonton. Melihat Du Dahai menjadi jujur, David Fred masih menundukkan kepalanya untuk makan, jelas tidak berani membela Gabil-Fred. Wang Yiming menjadi semakin arogan. Dia memandang Gabil-Fred, tertawa keras dan berkata, hari ini aku harus menjaga anak ayam ini. Tidak ada yang bisa berbicara dengan baik. Ayo. Mengikuti perintah Wang Yiming, dua pelayan segera keluar. Mereka mengepung Gabil-Fred dari kiri ke kanan, siap menangkapnya. Gabil-Fred juga berusaha sekuat tenaga, mengulurkan tangan untuk mengambil kursi, dan melemparkan kepalanya ke arah pria di sebelah kiri yang bergegas ke arahnya terlebih dahulu. Retak! Pria itu tertangkap basah, dan Gabil-Fred langsung memukul kepalanya, dan segera melemparkan dirinya ke tanah sambil berteriak. Kemudian Gabil-Fred tiba-tiba memutar tubuhnya lagi, dan benar-benar menggunakan tendangan backspin yang cukup indah, yang secara akurat mengenai dagu pria di sebelah kanan. Wow! Pria itu segera ditendang oleh Gabil-Fred, dan dia berguling di tanah. Dua serangan balik Gabil-Fred cukup indah, dan penonton di sekitar mereka bersorak keras.
Bahkan sudut mulut David Fred menunjukkan senyuman. Lagi pula, Gabil Fred telah berlatih seni bela diri di Aula Seni Bela Diri Wei Fengtang selama 3 tahun, dan yayasan seni bela dirinya tidak buruk. Meskipun dia bukan ahli seni bela diri, dia lebih dari cukup untuk berurusan dengan orang biasa. Wang Yiming juga tertegun sejenak, dan kemudian dia langsung mencibir, cewek ini bisa melakukan banyak trik. Tapi, asyik bermain seperti ini. Setelah mengatakan ini, Wang Yiming melambaikan tangannya ke belakang lagi. Ayo pergi bersama, kami harus menangkapmu. Dia. Kemudian, semua pengikut Wang Yiming bergegas menuju Gabil Fred. Di antara kelompok pengikut ini, ada beberapa pengawal yang dibawa oleh Wang Yiming. Lagi pula orang ini sering berbuat jahat, dan dia sering membawa beberapa pengawal dengan nilai kekuatan tinggi di sisinya, hanya untuk menghadapi keadaan darurat. Pergilah ke neraka. Gabil Fred hanya menunjukkan kewanitaannya, dan dia menendang mereka berdua lagi dengan kaki rantai yang telah dia latih dengan sangat keras. Tetapi orang-orang itu tidak berniat untuk berhenti, dan terus bergegas menuju Gabil Fred, terutama 2 pengawal yang tinggi dan kuat yang sudah mulai berkelahi dengan Gabil Fred. Meskipun Gabil Fred pandai dalam keterampilan, dia adalah seorang gadis, dan dia tidak memiliki banyak pengalaman tempur yang sebenarnya. Di bawah pengepungan 2 pengawal, dia mengangkat beberapa kali, dan dia akan kewalahan. Melihat ini, Wang Yiming, dia tertawa penuh kemenangan, cantik kecil, bukankah kamu seksi? Apakah kamu baik-baik saja sekarang? Wajah Gabil Fred menjadi pucat karena marah, tetapi dia tidak punya waktu untuk membantah Wang Yiming, karena dia sedang berjuang. Hehehe, wanita seperti ini, aku menyukainya, dan cukup bagus untuk diajak bermain. Wang Yiming menjadi semakin bersemangat, seolah-olah dia telah menganggap Gabil Fred sebagai mangsa. Oh! Sekarang, apa yang akan dilakukan Gabil? Melihat ini, Dudahai juga cemas, dan buru-buru menatap David Fred. Dia baik-baik saja, kamu bisa terus menonton pertunjukan. Kata David Fred dengan tenang, lalu mengambil sumpit, mengambil sepotong daging dan memakannya di mulutnya. Kemudian, David Fred menjabat tangannya. Sepasang sumpit berkedip di tangan David Fred, dan terbang keluar. Kedua pria besar itu memaksa Gabil Fred ke sudut, dan hendak meraihnya. Tiba-tiba, kedua pengawal itu merasakan sakit yang tak terkatakan di tangan mereka, seolah-olah mereka terkena peluru. Aku tidak bisa menahan melolong sedih. Ah! Apa? Di tengah jeritan, kedua pengawal itu menutupi bagian yang sakit, baru kemudian mereka menyadari bahwa sumpit telah menembus telapak tangan, mereka mengulurkan tangan ke Gabil Fred pada saat yang bersamaan. Saat ini, kedua pengawal itu tidak repot-repot menangkap Gabil Fred lagi, karena rasa sakit yang parah dari telapak tangan yang tertusuk dan ketakutan yang ditimbulkan oleh serangan tiba-tiba yang tidak diketahui ini membuat mereka tidak berani bertindak gegabah lagi. Apa yang terjadi? Wang Yiming juga tercengang saat melihat adegan ini. Dia bahkan tidak melihat petunjuk apapun, dia hanya melihat sumpit menancap di tangan kanan 2 pengawal, berlumuran darah. Tuan Muda Wang, seseorang menyerang kita. Salah satu pengawal buru-buru berkata. Orang itu sangat kuat, kata pengawal lainnya. Meskipun mereka tidak tahu siapa yang menyerang mereka, tetapi dalam keadaan seperti itu, mereka dapat menusuk telapak tangan kanan mereka dengan sumpit pada saat yang sama. Keterampilan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh orang biasa. Siapa yang melakukannya? Segera keluar dari sini. Ekspresi Wang Yiming menjadi gelap saat mendengar kata-kata itu, tapi dia langsung berteriak keras. Kamu membuat keributan, itu mempengaruhi makananku. Pada saat ini, David Fred berdiri perlahan, lalu mengeluarkan serbet di atas meja, dan menyeka mulutnya. Melihat David Fred akhirnya muncul, Gabil Fred menghela nafas panjang. Wang Yiming cukup terkejut melihat David Fred berdiri, karena menurutnya David Fred adalah kura-kura yang menyusut. Namun, Wang Yiming tiba-tiba memikirkan pengingat dari 2 pengawal itu, jadi dia bertanya pada David Fred, apakah kamu melakukan sumpit? David Fred mengakui secara langsung, tapi dia sudah cukup makan, dan sudah waktunya baginya untuk bergerak. Aku tidak bisa melihatnya,
anakmu memiliki keterampilan seperti itu. Wang Yiming menatap David Fred dengan sedih, dan memperingatkannya dengan suara dingin, "Nak, aku tidak peduli seberapa bagus kamu dalam bertarung, tapi di Jiangdei, kamu pasti tidak akan bisa mengalahkanku." "Ya, hehe, Tuan Muda Wang, kamu cukup percaya diri." David Fred tersenyum. Kemudian dia bertanya pada Wang Yiming, "Baru saja aku mendengar kamu mengatakan bahwa Fentong adalah pamanmu, bukan? Paman dan keponakanmu memiliki hubungan yang baik, bukan, HMPH? Fentong adalah pamanku sendiri. Dia memperlakukanku dengan baik." Wang Yiming berkata pada dirinya sendiri, kemudian dia menunjuk Gabil Fred dan berkata kepada David Fred, "Aku menyukai wanita ini. Lebih baik kau menjauh dari urusanmu sendiri. Keluar dari sini, atau kalian akan dipukuli bersama. Aku datang ke sini untuk makan, bagaimana aku bisa mencampuri urusanku sendiri?" David Fred tersenyum, lalu berkata, "Nak, aku memperingatkanmu, lebih baik tidak menjadi pahlawan. Jangan membuatku marah, atau kamu pasti akan menyesalinya." Wang Yiming mengingatkan David Fred dengan cara yang ramah. "Hehe, Tuan Muda Wang, saya peringatkan Anda sekarang, saya akan marah juga, dan jika saya marah, saya akan memukul keras. Anda sebaiknya berhati-hati," kata David Fred kepada Wang Yiming sambil mencibir. "Benarkah? Kamu satu-satunya?" Wang Yiming melirik David Fred, dan melambaikan tangannya, "Terus tangkap orang. Siapa yang berani menyentuhnya? Aku pasti akan membuatmu menyesal seumur hidupmu." Ada kilasan keganasan. "Anakmu hanya satu orang, dan kamu berani merusak perbuatan baikku?" Wang Yiming tidak mengetahui detail David Fred, jadi dia berkata dengan kejam, "Mengapa kamu masih berdiri di sana? Karena anak ini akan maju, maka kalian semua pergi bersama dan memberiku waktu yang sulit. Bawa dia pergi, tidak peduli jika kamu memukulinya sampai mati atau melukainya, aku akan menjagamu." Pada saat ini, pikiran Wang Yiming sudah ditempati oleh api jahat, apalagi David Fred, bahkan jika aku adalah Raja Surga, Gabil Fred dan dia juga sudah diperbaiki. Mendengar Wang Yiming memberi perintah seperti itu, para pengikutnya segera mengepung David Fred, dan berencana menggunakan perkelahian geng untuk menghancurkannya. Ketika mereka melihat bahwa mereka akan bertarung, para pengunjung di sekitar ketakutan, agar tidak tertimpa bencana ikan ditambak. "Hanya kamu, Nak, kamu berani menjadi pahlawan untuk menyelamatkan Amerika Serikat, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup." Melihat David Fred yang terkepung, Wang Yiming mencibir, seolah-olah dia telah melihat akhir tragis David Fred. Namun, sebelum Wang Yiming bisa menyelesaikan kata-katanya, David Fred sudah membuat gerakan kilat.